Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan segala hal tentang negara Ukraina. Namun, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nona Nuriani Sukma. Saya merupakan siswi SMP Negeri 13 Kota Sukabumi. Saya lahir pada tanggal 20 September 2008. Hobi saya yaitu menonton anime, cita-cita saya yaitu menjadi guru. Agar lebih dekat, teman-teman bisa berbincang dengan saya melalui media sosial saya. Ukraina sebagai salah satu negara di kawasan Eropa Timur. Profil negara. Volodymyr Zelensky adalah seorang politikus, penulis skenario, aktor, dan sutradara film asal Ukraina yang menjabat sebagai Presiden Ukraina sejak 2019 hingga saat ini. Zelensky dibesarkan di kota Kryvyi yang berada di bagian berbahasa Rusia di Ukraina Tenggara. Bentuk negara Ukraina yaitu Kesatuan Semi-Presidensial Republik Konstitusional. Letak astronomis 44 derajat lintang utara sampai 53 derajat lintang utara dan 22 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur. Letak geografis. Ukraina memiliki posisi yang strategis di Eropa Timur Tengah, berada di sebelah utara pesisir Laut Hitam dan Laut Azov, berbatasan dengan sejumlah negara Eropa yakni Polandia, Slovakia, dan Hongaria di barat, Belarus di utara, Moldova dan Rumania di barat daya, dan Rusia di timur. Luas negaranya sebesar 603.700 km persegi. Ibu kotanya yaitu Kiev. Mata uang hryvnia Ukraina. Lambang dan bendera. Lambang negara Ukraina digunakan sebagai lambang kepresidenan Ukraina. Warna biru pada bendera Ukraina melambangkan langit, sungai, dan pegunungan Ukraina. Sedangkan warna kuning melambangkan bahwa Ukraina memiliki kekayaan alam yakni emas dan gandum. Kamu tahu gak sih batas negara Ukraina? Batas-batas negara Ukraina yaitu sebelah utara Rusia dan Belarus, sebelah timur Rusia, sebelah selatan Laut Hitam, Hongaria, Laut Azov, Moldova, dan Rumania, sebelah barat Slovakia dan Polandia. Keadaan alam. Ukraina terdiri atas daratan subur dan daratan tinggi. 58% merupakan tanah garapan, 2% merupakan lahan pertanian tetap, 13% padang rumput tetap, 18% bagian hutan, dan 9% untuk lainnya. Ukraina memiliki iklim sedang, kecuali pada wilayah pesisir selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut tergolong pada iklim subtropis. Flora dan fauna. Flora terdiri atas spesies beech, oak, chestnut, dan walnut. Sedangkan fauna terdiri atas tupai tanah berbintik, bangau putih, beruang coklat, cerpelai, dan hamster. Sosial dan masyarakat. Keadaan penduduk. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.745.640 jiwa pada tahun 2021. Etnis Ukraina sebanyak 77,8%, sedangkan etnis Rusia sebanyak 17,3%. Keadaan pemerintahan. Sistem pemerintahan Republik Semi-Presidensial memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Keadaan ekonomi. Yang pertama yaitu pertanian menghasilkan gandum jelai dan gandum hitam. Yang kedua yaitu peternakan yang memperoleh madu. Yang ketiga yaitu pertambangan menghasilkan batu bara, biji besi, gas alam, mangan, garam, minyak, grafit, belerang, kaolit, titanium, nikel, magnesium, dan merkuri. Yang keempat yaitu perindustrian, memperoleh pembangkit listrik, bahan bakar, kimia, dan petrokimia. Yang terakhir yaitu perdagangan memiliki komoditas ekspor utama yaitu serelia, besi, dan baja.
Kota-kota utama yang ada di negara Ukraina yaitu Kiev, Kharkiv, dan Mariupol. Apa saja sih kebudayaan di negara Ukraina? Yang pertama, kuliner, borщ, ayam Kiev, dan vareniki. Yang kedua, yaitu tarian, yang merupakan tarian hopak dan kozachok. Ketiga, yaitu pakaian, vyshyvanka. Yang keempat, yaitu alat musik yang bernama cimbali. Pariwisatanya yaitu Drahobrad, Tunnel of Love, Khortytsia, Potemkin Stairs, dan Kasilubar. Bagaimana sih hubungan negara Indonesia dengan negara Ukraina? Hubungan Indonesia dan Ukraina mengacu kepada hubungan bilateral antara Indonesia dan Ukraina. Kedua negara telah setuju untuk memperluas kerjasama di bidang perindustrian berat, militer, teknologi, dan penjelajahan luar angkasa, pariwisata, olahraga, ekonomi, dan perdagangan, serta kerjasama lainnya dengan organisasi internasional. Nah, gimana nih? Kalian udah paham belum dengan materi yang sudah dijelaskan? Semoga kalian paham ya. Jika sudah paham, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Jangan lupa jawab pertanyaannya ya. Bye-bye, love you.